Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, inilah kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Kerinduan kami adalah untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini dengan kemurahan Tuhan kami dapat kembali bersama-sama dikumpulkan dalam ibadah saat teduh kami. Dan terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam jam-jam istirahat kami memperoleh perlindungan daripada-Mu. Saatnya Tuhan kami akan dengar-dengaran lagi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan bukakan hati kami terus supaya hikmat Tuhan memenuhi pikiran kami, supaya apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku. Saya harus menyampaikan berulang-ulang untuk saudara kita. Dari tadi kita terus mendoakan dan menyerahkan perjalanan saudara kita ya, Bapak Yohanes. Tuhan memberkati ke tempat tugas ya. Hati-hati selalu saudaraku ya. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama kembali membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, bentar saya. Oke. Baik, dari Galatia pasal 6. Saudaraku, ayatnya yang ke ayat 16 dan 17. Ya, puji Tuhan. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 6 ayat 16 dan 17. Mari, saya akan membaca untuk kita semuanya saudara. Saudara sudah menemukan Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Sekali lagi ayat 17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda-tanda milik Yesus ada pada tubuh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tanda-tanda apa? Dan kalau ada tanda-tanda milik Yesus pada tubuh Rasul Paulus, lalu pada tubuh saudara dan saya apa? Tanda-tanda milik Yesus. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara, karena di zaman sekarang ini orang-orang justru membanggakan mereka tanda milik Yesus adalah dari kemakmuran hidup, dari kelancaran hidup, dari segala kesejahteraan, memiliki segala kemewahan hidup. Mereka berpikir itu adalah tanda mereka milik Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudaraku, bahwa tanda Paulus menyadari dia milik Yesus adalah justru apa yang dideritanya di dalam tubuhnya demi orang-orang yang mendengarkan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali ke Kisah Para Rasul 14 ya.
Kisah Para Rasul 14. Kemarin kita sudah memulai membaca dan mendengarkan bagian Kisah Para Rasul 14 ini, bagaimana ya Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil Kristus sebagai tanda milik Yesus pada dirinya, dia harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Kita lihat di ayatnya yang ke-19, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 14 dan ayatnya yang ke-19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Saudara-saudara jasmani Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mereka lah yang datang untuk melakukan penganiayaan terhadap Paulus karena Paulus memberitakan Injil. Dikatakan di situ, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang Yahudi melakukan perajaman batu, melempari batu orang-orang yang dianggap sebagai musuh mereka, seperti Paulus dianggap sebagai musuh mereka, maka hukuman rajam batu itu harus dipastikan orangnya sudah mati. Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah hukuman mati yang dikenal oleh orang Yahudi, ya, ketika mereka menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus ini sudah pernah mengalami kematian. Saudara-saudara, ya, mereka orang Yahudi memastikan bahwa Paulus ini sudah mati. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus membangkitkan Rasul Paulus karena ya usia itu ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang punya otoritas. Walaupun manusia ya melakukan kejahatan sampai ingin mencabut nyawa anak-anak Tuhan, hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menginginkan masih panjang umur, tidak ada yang bisa mengambil nyawa ya anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya. Ya, Tuhan akan memperpanjang usianya. Karena apa? Karena yang berhak mengambil nyawa manusia, yang berhak, saudara-saudaraku, ya, yang menguasai atau mengendalikan hidup daripada orang percaya, itu adalah Tuhan Allah sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita lihat di sini bahwa ya Paulus dilempari dengan batu dan sampai mati. Dan karena mereka menganggap bahwa ia sudah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bangkitlah ia. Siapa yang membangkitkan dia? Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu sangat luar biasa, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat bahwa hukuman rajam batu, melempari dengan batu, ya, adalah hukuman yang memastikan orang yang dihukum itu harus ya dipastikan bahwa dia sudah mati. Dan kita lihat di sini, itulah yang Paulus katakan bahwa di dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus. Mari kita lihat dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Kisah Para Rasul. Kita lihat, kita mundur dulu sedikit, saudara, ke membaca Kisah Para Rasul ya 8.
Ya, Kisah Para Rasul 8, bagaimana ya Stefanus mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Rasul Paulus ketika Stefanus juga ya dirajam batu sampai mati, ya dirajam dengan batu sampai mati, dilempari dengan batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Kisah Para Rasul 7 maksud saya. Kisah Para Rasul 7 ya dari ayatnya yang ke-54. Ya. Saya akan membaca untuk kita Kisah Para Rasul 7 pasal 7 ayatnya mulai dari ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Setelah Stefanus ya berkhotbah, setelah Stefanus mengajar di depan orang-orang Yahudi, lalu anggota-anggota mahkamah agama mendengarkan pengajarannya dan sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertakan gigi, dengan geram, ya, dengan penuh dendam. Bapak Ibu Saudara, ya, anggota-anggota mahkamah agama Yahudi, ya. Ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, menatap ke atas, melihat ke atas, ya. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saya yakin bahwa Paulus juga ketika dia mengalami penganiayaan dan perajaman dengan batu oleh orang-orang Yahudi, pasti Paulus melihat kemuliaan Yesus Kristus di dalam surga. Kita lihat saudara, ayat 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi saudara, Saulus yang menjadi Paulus juga sudah melihat bagaimana dulu ya orang-orang Yahudi membunuh Stefanus dengan merajamnya dengan batu. Sekarang ya giliran dia yang terkena dengan perlakuan yang sangat kejam dari orang-orang Yahudi, ya. Nah, ayat 59, sedang mereka melempari Stefanus, melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia, Stefanus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang masih bisa hidup kalau orang-orang Yahudi sudah menjatuhkan hukuman rajaman dengan batu kepada korbannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Paulus itu karena memberitakan Injil, dia sudah pernah mengalami kematian, ya, karena dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, ya, Tuhan Yesus membangkitkan dia kembali. Amin. Karena apa? Karena masih banyak tugas pelayanan pemberitaan Injil yang harus dia kerjakan. Masih banyak orang yang memerlukan ya pemberitaan akan kabar baik tentang kemuliaan Tuhan Yesus, tentang salibnya, ya, yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan tadi, ada tanda-tanda ya kemuliaan Kristus pada tubuhnya, dan dia sudah menderita, bahkan pernah dia dibunuh oleh orang Yahudi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus dikasihani oleh Tuhan Allah,
dan kembali diperpanjang usianya. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, tidak bisa dianggap sepele bahwa Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi orang yang sangat tepat untuk membawa berita kematian, ya, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Stefanus Bapak Ibu Saudara, setelah dia dirajam dengan batu, kemudian dia akhirnya meninggal dan Tuhan tidak membangkitkan dia, ya. Tapi Paulus Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia dirajam batu oleh orang-orang Yahudi dan dia mati, tapi Tuhan Yesus membangkitkan dia kembali. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa, ya, mendapat pelajaran dari pengalaman Paulus ini, sekali lagi, bahwa bahkan penderitaan pun yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, oleh orang-orang percaya, ya, para pelayan-pelayan Tuhan karena memberitakan Injil Kristus, maka kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut dan lari dari kenyataan. Kita hadapi saja Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, menyaksikan Injil kasih karunia, Injil keselamatan kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini sangat luar biasa. Karena itulah, saudaraku, mari kita lihat, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya. Mari kita lihat kitab 2 Korintus Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini Rasul Paulus, saudaraku, ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-11. 2 Korintus pasal 11, di sini Paulus menceritakan dengan secara panjang lebar tentang tanda-tanda penderitaan yang dialaminya karena, ya, dia memperhatikan dan memperdulikan orang-orang yang masih rindu mendengarkan berita keselamatan itu, sampai pun Paulus harus menderita semuanya itu sebagai tanda dia adalah milik Kristus. Dia rela untuk itu Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Mari kita lihat Saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya, ayatnya yang ke-21. Saya membaca ayat 21, 2 Korintus pasal 11 ayat 21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan berani. Dalam kebodohan di sini Paulus mengatakan bahwa, ya, sebenarnya dia tidak ingin menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada padanya, pengalamannya, ya, yang sangat luar biasa, saudaraku, ya, yang membandingkan bahwa tidak ada apa-apanya pengalaman orang-orang yang membanggakan diri dengan kesejahteraan hidup mereka, membanggakan bahwa itu adalah bukti daripada pelayanan mereka atau bukti mereka adalah milik Kristus. Justru hal yang sebaliknya yang dialami oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Bukan kesejahteraan hidup atau ketenangan hidup, atau bukan hal-hal yang secara duniawi yang membuat dia dapat dinilai sebagai milik Kristus, tetapi di dalam hal banyak penderitaan yang dialaminya. Kita lihat di ayatnya yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu,
3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, saudara, Paulus katakan tadi di kitab Galatia pasal 6 bahwa di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Dari mana, saudaraku, kita bisa mengetahuinya, mengenalnya? Saudaraku, dari pengorbanan yang dilakukannya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Saudaraku, itulah tanda milik Kristus yang kita lihat contoh dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tapi Tuhan tetap memelihara dia. Amin. Saudaraku, maka kita melihat di sini adalah sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Dunia ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang berhasil karena mereka mempunyai segala sesuatu. Tetapi bagi Paulus dan bagi saudara dan saya, sebagai orang-orang yang setia kepada Kristus, tanda bahwa kita mempunyai kepedulian terhadap kehendak Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah sebuah pengorbanan. Amin. Pengorbanan untuk orang-orang yang masih banyak belum mendengarkan berita keselamatan ini. Saudaraku, kita harus mengambil bagian di dalamnya. Amin. Ya, saudara. Ya, kita harus mengambil bagian di dalamnya dan kita harus membagi waktu kita, membagi pikiran, tenaga, dan segala sesuatu yang ada pada kita. Demi apa, Bapak Ibu Saudara? Demi untuk memperdengarkan ya kasih karunia Tuhan kepada banyak orang. Jadi, tentunya di situ, saudara, kita masih sangat jauh dibandingkan dengan Rasul Paulus, bukan? Sangat jauh, saudara-saudaraku. Kita belum menderita apa-apa karena Injil. Kita belum berkorban apa-apa untuk orang-orang supaya bisa mendengarkan Injil Kristus. Kita masih terlalu sedikit menyaksikan berita tentang salib. Ya, dan mungkin bahkan kita ada yang tidak berani ya untuk menyampaikan berita Injil kasih karunia kepada orang lain. Ya, karena kita mungkin lebih banyak dikuasai oleh keraguan. Ya, karena kita menunda-nunda. Karena kita masih mengurusi kepentingan diri sendiri. Karena kita masih hanya memikirkan tentang apa keperluan diri kita sendiri. Belum memikirkan keperluan orang lain supaya bisa mendengarkan Injil Kristus. Kita semua, saudaraku, dengan terbuka melihat sudah sejauh mana kita melakukan ya apa yang Tuhan inginkan supaya orang lain bisa mendengarkan berita kasih Kristus yang sempurna. Apa tanda bahwa saudara milik Kristus? Apa tanda bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus? Apa tandanya bahwa kita mengasihi Allah? Apa tandanya bahwa kita mengasihi Kristus, Bapak Ibu Saudara? Paulus sudah memberikan contoh, saudara. Kalau kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ya tidak membelas kasihani dirinya. Ya, saudara. Apa itu membelas kasihani diri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia tidak mencari-cari banyak alasan supaya dia lari dari ya pemberitaan Injil karena banyak orang yang menolaknya, atau karena orang-orang jahat kepadanya, atau karena orang-orang membenci dirinya.
atau karena orang-orang jahat ingin membunuh dia, dia tidak lari dari kenyataan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia menghadapinya, amin. Saudara, sekalipun resiko yang harus diterima dia, ya, dia harus dirugikan, Bapak Ibu Saudara, dia harus disakiti, ya, dia harus dihina, dia bahkan tadi dikatakan dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Tuhan membangkitkan dia kembali, amin. Saudaraku, supaya apa? Supaya nyata bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Kekhawatiran kita, sebagaimana Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, ya, kekhawatiran kita tidak menambahkan sehasta pada jalan hidup kita. Ketakutan kita, saudara-saudaraku, tidak membuat umur kita menjadi panjang. Justru ketakutan kita menjadikan kita menjadi sumber penyakit dan bahkan kita menjadi orang yang tidak memiliki keberanian dalam iman. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa kita belajar terus mengikuti Rasul Paulus, jejaknya Rasul Paulus, sosok seseorang yang benar-benar hidup selaras dengan panggilan Injil Kristus. Pauluslah namanya. Dan tidak heran kalau Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Kembali lagi Paulus menegaskan tanda-tanda milik Yesus ada pada tubuhnya. Saudara, selama dia memberitakan selama dia memberitakan Injil Kristus, dia tidak mencari zona aman bagi dirinya, saudara-saudara. Karena dia tahu dunia, ya, menolak pemberitaannya, tetapi masih banyak jiwa juga yang menyambutnya. Karena untuk itulah dia menderita, amin. Ya, saudara, bukan Paulus ini adalah menjadi seorang yang narsis atau menjadi seseorang yang menyiksa dirinya, ya, dengan sesuatu yang alasan yang tidak jelas, Bapak Ibu Saudara, atau dia adalah orang yang tidak berakal sehat, atau dia sudah menjadi orang yang aneh, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Tapi itu dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, karena memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan sebagai tanda milik Kristus. Amin. Mari kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang pertama. Saudara, ayatnya yang ke-24. Mari kita lihat, saudara. Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-24. Di sini kita akan melihat, saudaraku, bagaimana Paulus, ya, tahu persis bahwa, ya, tindakan yang sepadan, ya, dengan Injil Kristus adalah bahwa dia rela menderita untuk orang-orang yang, ya, telah menerima berita kasih karunia ini, yaitu jemaat. Mari kita lihat ayat 24. Ya, ayat 24 Kolose pasal 1. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan adalah sesuatu yang dihindari oleh manusia di dunia ini. Yang dicari oleh manusia adalah kenyamanan diri, kesejahteraan diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara, dia katakan, sekarang aku bersukacita. Amin. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, dibalik daripada, ya, penderitaan ketika kita memberitakan Injil Kristus, ada sukacita yang spesial dari Tuhan. Amin. Nah, ini pengalaman yang khusus bagi orang-orang yang setia memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bersukacita, ya, bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku, dalam tubuhku, apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi kita lihat di sini, ya sekali lagi, Rasul Paulus, saudara, bahkan dia ya harus rela ya bekerja keras, saudaraku, siang dan malam untuk bisa memenuhi keperluan hidupnya dan keperluan pelayanannya, saudara-saudara, supaya apa? Supaya jemaat Kristus terbentuk di mana-mana, saudara, supaya ya jemaat-jemaat kudusnya Tuhan bisa terbentuk di berbagai kota, bisa ya terbentuk di berbagai tempat. Saudaraku, itu semua dialami dengan penuh kerelaan oleh Rasul Paulus sebagai tanda bahwa imannya bukanlah iman yang pura-pura. Imannya bukanlah iman yang berpengharapan kepada dunia, bahwa imannya bukanlah iman yang lemah, tetapi iman yang kuat. Saudaraku, kita lihat di situ di ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Amin. Saudaraku, diperlukan banyak orang percaya untuk menjadi pemberita firman. Amin. Saudaraku, diperlukan orang-orang kudusnya Tuhan yang memberikan dirinya diperlengkapi oleh Tuhan supaya bisa menjadi pemberita kasih karunia. Amin. Saudaraku, itu sangat penting menjadi catatan bagi kita jemaat kudusnya Tuhan. Doakanlah saudara-saudaraku supaya semakin bertambah-tambah orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang memberikan dirinya diperlengkapi oleh Tuhan supaya bisa memberitakan firman kasih karunia. Amin. Ya, doakan istri mendoakan suami, ya, saudaraku, orang tua mendoakan anak-anaknya, ya, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya ya semakin bertambah-tambah orang-orang percaya, ya, orang-orang kudusnya Tuhan yang mempunyai kemampuan, kecakapan, ya, untuk bisa menyampaikan Injil Kristus secara jelas dan terang benderang dan tanpa rasa takut kepada dunia. Amin. Saudara, itu sangat luar biasa. Itu adalah merupakan kerinduan daripada Allah bagi kita, khususnya persekutuan yang benar. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Siapa lagi kalau bukan kita orang-orang kudusnya Tuhan yang memberikan diri untuk diperlengkapi, saudaraku, menjadi pelayan-pelayan firman, menjadi pemberita-pemberita kebenaran, ya, bukan menjadi orang-orang yang pasif atau orang-orang bahkan yang saudaraku, yang memberitakan hal-hal yang tidak membawa keselamatan kepada orang lain, tapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang belajar dengan tepat, ya, memahami firman Tuhan yang dibagi dengan tepat supaya apa saudaraku? Supaya kita bisa menolong banyak orang untuk mengerti kehendak Allah. Amin. Dan untuk hal itu Bapak Ibu Saudara, terkadang juga bahkan mungkin sering juga kita harus kelelahan. Ya, mungkin kadang kita harus mengurangi jam tidur kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi percayalah saudara, Tuhan pasti mengganti segala sesuatu dengan kasih karunia-Nya untuk mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini di ayatnya yang ke-25 tadi, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Amin. Untuk apa perjuangan kita Bapak Ibu Saudara? Kita bukan sedang ikut-ikutan mengikuti Yesus. Amin. Kita bukanlah orang yang sekedar hanya ikut-ikutan beragama Kristen. Kita bukanlah hanya orang-orang hanya memperbaiki alamat, pergi ke gereja, pulang dari gereja, pergi kegiatan-kegiatan rohani, pulang tapi tanpa pengertian yang benar. Kita bukan ada di level berpikir seperti itu lagi. Tapi kita sudah secara sengaja Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu, berkorban. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu masih banyak orang yang
pasti mau mendengarkan berita keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kita mau banyak orang diselamatkan, dan bahkan pun kita harus berkorban untuk itu. Untuk semuanya itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sia-sia. Amin. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu memberikan contoh-contoh teladan supaya anak-anak kita, keturunan kita mengikuti keteladanan daripada orang-orang tua, bahwa kita adalah orang-orang yang belajar bertanggung jawab dalam iman, dan kita bisa mengajarkan kebenaran itu kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga bahkan menjangkau berbagai daerah Bapak Ibu Saudaraku di tempat lain, supaya mereka bisa mendengarkan berita keselamatan ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dalam waktu dekat ini, saudara tahu bahwa kita ada berbagai tempat yang akan kita kunjungi, yang akan kita tempuh Bapak Ibu Saudaraku untuk memberitakan berita kabar baik ini. Ya, saudaraku, doakanlah supaya Tuhan memberikan kepada hamba-hambanya, mengaruniakan kepada hamba-hambanya kekuatan dan kesehatan yang baik. Ya, saudaraku, karena melakukan pekerjaan pelayanan itu juga adalah melelahkan, dan bahkan saudara-saudara membutuhkan kerja keras, membutuhkan pikiran yang tenang, dan juga membutuhkan kebersamaan di antara kita untuk mendukung supaya makin banyak orang yang terberkati oleh karena pemberitaan Injil Kristus, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itulah tanda-tanda milik Yesus. Amin. Saudaraku, itulah tanda milik Kristus di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh Kristus, saudara-saudaraku, sekalipun harus menderita karena memberitakan Injil Kristus, tidak ada penyesalan. Amin. Tidak ada kekecewaan. Saudaraku, tidak ada saudaraku di situ sesuatu yang perlu disesali, tetapi semuanya harus disyukuri, saudaraku, sebagai bentuk daripada keyakinan kita bahwa apabila jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hasil daripada penebusan darah Kristus yang suci, yang telah membayar lunas segala dosa kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, di pagi hari ini kita sudah mendapatkan kembali bagian yang sangat menguatkan hati kita, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Amin. Umur kita ada di tangan Tuhan. Saudara dan saya tidak boleh terlalu takut, terlalu khawatir oleh karena penolakan orang lain. Kita harus berani berbicara. Amin. Speak up, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh malu-malu. Kita tidak boleh menunda-nunda, Bapak Ibu Saudara. Kita harus laksanakan tugas misi pemberitaan Injil Kristus. Kemana kita terpanggil, kemana kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini, saudara dan saya harus berani mengambil keputusan. Amin. Kita harus berani mengambil keputusan, karena itu adalah tanda milik Tuhan di dalam tubuh kita. Kita memuliakan Tuhan dan bukan mengecewakan Tuhan. Terpujilah Bapa di surga, Tuhan kita, yang memperkenankan kita dalam satu persekutuan yang kudus, di dalam kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan tanda kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kita, di dalam gerejanya yang kudus. Amin. Saudaraku, mari kita mendoakan apa yang Tuhan telah nyatakan pada pagi hari ini melalui firman-Nya. Kita doakan bersama Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami mempunyai rasul yang pantas untuk ditiru. Rasul Paulus yang sangat pantas diteladani. Dan kami percaya, kami pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi teladan-teladan, contoh-contoh yang bisa ditiru oleh generasi yang akan datang. Pun generasi saat ini yang bersama-sama dengan kami, supaya yang muda-muda bangkit, dan mereka dengan semangat mereka melihat para orang tua
para pemimpin gereja, para pelayan dan pengurus gereja, melihat bahwa kami hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan kami percaya kasih karunia Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan, supaya kami bisa tetap dengan leluasa memberitakan berita keselamatan kepada semua orang. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menjadi andalan kami semua. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan pada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Tuhan memberkati. Shalom.